Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, mungkin ada yang belum pernah bertemu saya sebelumnya, ya. Kabar baiknya adalah kita akan bersama-sama di satu semester ini di dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen komunikasi. Nah, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Astri Wulandari, biasa dipanggil dengan Mbak Astri ya. Saya sudah beberapa tahun ini mengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen komunikasi ini. Dasar-dasar manajemen komunikasi ini adalah mata kuliah baru ya yang masuk ke dalam kurikulum baru ini gitu. Dan apa saja yang akan kita bahas selama satu semester di dasar-dasar manajemen komunikasi ini bisa teman-teman lihat nanti di SIA itu sudah tertulis RPS-nya, walaupun memang ada materi yang sebenarnya sudah saya update tetapi belum dicantumkan di SIA. Dan yang pasti untuk setiap topik di e-learning pasti saya tuliskan materi apa yang akan kita bahas setiap minggunya. Oke. Teman-teman, kita akan bertemu lebih dekat lagi di pertemuan pertama secara live ya, walaupun hanya di kelas Google Meet, tapi saya berharap teman-teman bisa join di kelas sesuai dengan jam yang sudah saya tautkan juga di dalam e-learning ini. Yang kita akan pelajari selama satu semester ini adalah tentu saja tentang pengantar manajemen komunikasi itu sendiri. Kemudian kita akan bersinggungan dikit dengan isu globalisasi dalam perekonomian ya, karena kita sedikit banyak akan membahas terkait dengan organisasi di dalam dasar-dasar manajemen komunikasi ini, karena manajemen, organisasi, dan komunikasi itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita akan berbicara tentang konsep dasar komunikasi. Jadi bagaimana komunikasi itu penting di dalam sebuah manajemen. Lalu kita juga akan mendalami tentang fungsi-fungsi manajemen ya, itu ada POAC, ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Kemudian kita akan membahas mengenai motivasi di dalam satu organisasi, bagaimana tipe-tipe kepemimpinan di dalam satu organisasi, kemudian pokoknya masih banyak lagi hal-hal manajerial yang akan kita bahas di dasar-dasar manajemen komunikasi. Mungkin secara general saya bisa sampaikan bahwa kemampuan manajemen komunikasi harus teman-teman miliki ya. Selain mempunyai communication skill, teman-teman juga lebih baik memiliki kemampuan manajemen komunikasi, karena keterampilan manajemen komunikasi ini menjadi mutlak diperlukan oleh para praktisi komunikasi agar mereka bisa menjadi lebih profesional dalam aktivitasnya. Jadi kemampuan manajerial itu penting teman-teman. Jangan berpikir bahwa sekarang kan saya masih kuliah Mbak, untuk apa saya capek-capek mempelajari tentang kemampuan manajerial. Jangan salah, teman-teman di dalam masa-masa kuliah seperti ini justru harus mulai memupuk kemampuan manajerial.
masalah waktu, kapan teman-teman bisa membagi waktu untuk kuliah, bisa membagi waktu untuk bekerja sampingan misalnya, bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas, bisa berbagi waktu untuk hangout sama teman-teman. Itu juga kemampuan manajerial. Jangan sampai kewajiban kuliah teman-teman itu malah tergantikan dengan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya bukan kewajiban gitu. Karena terlalu asik dapat teman-teman baru, terlalu asik jadi anak kos, akhirnya terlalu terbawa dalam circle yang baru, lalu melupakan kewajiban, kuliahnya keteteran. Nah, manajerialnya berarti buruk, teman-teman. Dan teman-teman pasti sudah tahu apa sih dampaknya ketika teman-teman tidak memanfaatkan waktu positif yang teman-teman punya untuk kegiatan positif. Jadi anggap saja semua waktu yang teman-teman punya itu positif, sehingga kalian harus meluangkan waktu tersebut dengan hal-hal yang positif pula. Dan untuk setiap pertemuannya, saya akan berusaha untuk menjelaskan terkait dengan materi di video-video pembelajaran e-learning seperti ini. Dan ketika misalnya ada tugas, jangan lupa teman-teman harus melaksanakan kewajiban tersebut. Tolong dikerjakan semua tugasnya, karena itu merupakan bagian dari keaktifan teman-teman semua. Dan kemudian ketika saya mengumumkan misalnya di minggu depan ada kelas online, please tolong teman-teman berusaha untuk mengikuti kelas tersebut, karena itu juga akan saya hitung sebagai keaktifan teman-teman di mata kuliah saya. Kalau untuk kehadiran teman-teman pasti sudah tahu ya, apalagi ini mata kuliah full e-learning. Ketika misalnya teman-teman terdeteksi tidak mengakses full e-learning selama 4 pertemuan atau 4 kali tidak mengakses keseluruhan materi yang ada pada e-learning, teman-teman akan dianggap tidak join di kelas. Jadi saya harap kelima komponen di mata kuliah ini dapat teman-teman serap sepenuhnya 100%. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya berharap bisa saya kemukakan langsung nanti di pertemuan pertama kita di hari Senin tanggal 8 Maret 2021, dan setiap kelas punya jadwal sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi jamnya berbeda-beda, kelas 13 F1, F2, F3, F4 dan juga kelas 23F itu memiliki jam yang berbeda di hari Senin. Jadi tolong teman-teman mulai mengakses e-learning bisa dari sekarang, karena tautan link untuk Google Meet-nya juga sudah saya tautkan di e-learning. Begitu teman-teman, saya akan lanjut lagi video-video seperti ini di setiap pertemuannya nanti terkait dengan submateri yang akan kita bahas. Semoga teman-teman kita bisa bekerja sama dengan baik satu semester ini ya. Dan sampai jumpa di kelas-kelas virtual lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.